Museum MH Tamrin merupakan sebuah gedung yang dibangun sejak abad ke-19. Gedung ini dibeli langsung oleh Muhammad Husni Tamrin dari orang Belanda, yaitu Meneer de Haas. Selain itu, konsep lagu Kebangsaan Indonesia Raya juga dibuat oleh W.R. Supratman di gedung ini. Sebagai warga negara Indonesia, saya bangga kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Sebagai bentuk kebanggaan dan juga mengenang jasa para pahlawan, hari ini saya akan mengunjungi sebuah museum di Jakarta untuk mengenal lebih dekat sosok pahlawan dari kota Betawi, yaitu Muhammad Husni Tamrin yang biasa kita sebut MH Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Fajri Andriani. Kita bertemu lagi di Jalan Jajah. Nah, di sini saya udah nyampe nih di Museum MH Tamrin. Ayo kita cari tahu ada apa aja sih di Museum MH Tamrin ini. MH Tamrin ini berada di Jalan Kenari 2 nomor 15 Jakarta Pusat. Teman-teman bisa loh datang langsung ke sini, bisa lihat-lihat langsung gimana sih sejarahnya MH Tamrin, gimana sih arsitek yang ada di sini. Dan MH Tamrin ini lokasinya deket banget nih sama Universitas Indonesia Salemba, kemudian Universitas Gunadarma dan Pasar Kenari. Gimana nih teman-teman? Penasaran kan bagaimana sejarahnya? Nah, ini di sini ada silsilah keluarganya MH Tamrin. Jadi MH Tamrin itu kakeknya secara biologis namanya Ort dan neneknya bernama Neneng. Model sepeda pada zamannya MH Tamrin saat itu yang digunakan. Kemudian di sini ada foto-foto sekolah Koning William III dan ada di sini murid-muridnya itu memakai pakaian adat sesuai daerahnya masing-masing. Kalian kepo nggak sih tentang sejarah perkembangannya MH Tamrin? Oke, nanti kita cari tahu dulu yuk gimana sejarah perkembangannya MH Tamrin. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Fajri dari NU Channel. Bisa nggak sih kita bincang-bincang gitu tentang MH Tamrin itu siapa dan yang lain sebagainya? Oh iya boleh, silakan kita kesini aja. Kak, kalau boleh tahu, MH Tamrin itu siapa sih Kak? MH Tamrin ini adalah sosok tokoh pahlawan nasional yang perjuangannya itu banyak di Batavia. Jadi beliau ini lebih dikenal dengan sebutan tokoh pahlawan Betawi karena perjuangan beliau ini memang banyak di Batavia. Tetapi beliau juga berjuang juga di luar Pulau Jawa. Salah satu perjuangan beliau ini adalah di Deli, Sumatera Utara. Jadi beliau ini adalah sosok tokoh pahlawan nasional yang dinobatkan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1960. Kemudian bagaimana sih perjuangan kelanjutannya MH Tamrin itu? MH Tamrin pertama kali berjuang itu ketika beliau duduk di bangku Gementerat. Jadi ketika beliau duduk di bangku Gementerat atau sekarang itu DPRD ya, kalau pada masa dahulu itu namanya Dewan Kota Praja, seperti itu. Tahun 1919 MH Tamrin masuk di sana, MH Tamrin banyak berjuang tentang masalah pembangunan kota.
salah satu karya beliau menciptakan adanya pintu air Manggarai, juga menciptakan penyaringan air bersih di Pejompongan, dan juga beliau memperbaiki kampung-kampung yang ada di daerah Batavia pada saat itu, karena beliau merasa bahwa kampung ini adalah sumber awal kehidupan dari sebuah kota seperti itu. Dan perjuangan beliau juga berlanjut lebih tinggi, yang tadinya masalah pembangunan saja, beliau naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di Volkskrant. Ya betul, di Volkskrant ini beliau berjuang tentang kemanusiaan lebih banyaknya gitu. Iya, jadi Volkskrant itu adalah Dewan Rakyat Hindia Belanda pada masa dahulu, dan sekarang ini disebut dengan DPR. Nah, di Volkskrant ini MH Thamrin, salah satu perjuangan beliau adalah membela para kaum buruh di Deli Sumatera Utara. Jadi ada buruh tembakau yang dipekerjakan sangat keras tetapi diupah sangat sedikit dan memiliki sistem kerja yang sangat tidak manusiawi, yang akhirnya MH Thamrin membawa informasi tersebut ke rapat Dewan Volkskrant. Tetapi ternyata di rapat Dewan Volkskrant ini tidak didengar suara MH Thamrin, yang membuat MH Thamrin membuat surat dan mengirimnya ke luar negeri agar mata dunia terbuka gitu, bahwa ada nih para buruh di Deli Sumatera Utara yang mayoritas kaum pribumi yang dipekerjakan sangat buruk seperti itu. Lalu didengar oleh pihak Amerika yang kebetulan sedang mengadakan demonstrasi besar-besaran untuk para kaum buruh, yang akhirnya memboikot pembelian tembakau dari Hindia Belanda, dan itu membuat rugi pihak pemerintah Hindia Belanda. Dan Amerika memberikan syarat apabila mereka ingin membeli lagi tembakau tersebut, Hindia Belanda harus menghapus sistem kinerja tersebut, yang akhirnya dihapus sistem kinerja tersebut, dan barulah Amerika baru mau membeli tembakau kembali dari Hindia Belanda. Seperti itu. Kira-kira berapa lama itu Kak selama pada tahun berapa? Itu sekitar tahun 1927-an ya, ketika perjuangannya MH Thamrin itu. Jadi MH Thamrin ini memang berjuang di Volkskrant, tapi beliau merasa Volkskrant ini hanya sekedar lembaga formalitas saja, yang seakan-akan orang Belanda mengizinkan. Pribumi masuk untuk bersuara akan nasib rakyatnya, tetapi nyatanya ketika bersuara tidak didengar. Iya, yang akhirnya MH Thamrin membuat kongres Rakyat Indonesia 1, yang dimana diselenggarakan di gedung ini. Di gedung Gitu. ini Iya, itu, betul. Saat itu undangan atau tamu undangan yang di sini tuh yang Itu adalah partai-partai politik, jadi gabungan partai politik GAPI, terus juga ada Partai Indonesia, Partai Serikat Islam, itu berkumpul di sini. Nah, di sana dari bermacam partai politik tersebut akhirnya terciptalah Indonesia Berparlemen. Indonesia Berparlemen ini yang akhirnya mengambil para putra-putra bangsa, dididik secara intelektual agar bisa bersuara akan nasib rakyatnya. Karena pemerintah Belanda ketika kita menuntut kemerdekaan kepada mereka, mereka menganggap kita belum bisa mandiri untuk membangun negara sendiri, dan mereka seakan-akan ingin membimbing kita untuk merdeka, tapi nyatanya mereka menindas kita. Perjuangannya di partai politik tersebut akhirnya menciptakan Indonesia Parlemen, juga menciptakan adanya fraksi nasional. Beliau juga ikut dalam pergerakan persatuan, salah satunya PPPKI ya gitu. Beliau menciptakan satu kesatuan di mana yang tadinya pergerakan kemerdekaan berawal dari tiap-tiap daerah, beliau jadikan satu gitu, yaitu terkatalah PPPKI. Dan beliau juga membuat salah satu perkumpulan kaum Betawi. Perkumpulan kaum Betawi ini adalah perkumpulan pertama yang memakai nama Betawi. Jadi belum pernah ada orang memakai perkumpulan memakai nama Betawi kecuali MH Thamrin. MH Thamrin menciptakan kaum Betawi 1925, dan beliau didik putra-putra bangsa agar bisa bersuara terhadap rakyat pribumi pada masa itu, yang akhirnya pemuda kaum Betawi ini adalah salah satu pencetus adanya Sumpah Pemuda di Kongres Pemuda kedua, seperti itu. Ya, jadi perjuangannya beliau luar biasa. Berarti saat itu benar-benar orang pribumi asli itu benar-benar berjuang bareng ya sama MH Thamrin, dan itu khususnya di Batavia ini. Di Batavia khususnya. Kongresnya pun di gedung ini. Di gedung ini, betul. Kalau boleh tahu gimana sih Kak sejarah gedung ini tuh awalnya apa aja, terus kelanjutannya untuk saat ini? Kalau untuk sejarah bangunannya sendiri, pertama kali bangunan ini dibangun itu pada abad ke-20.
oleh orang berkebangsaan Belanda bernama Meneer de Hest, dijadikan gudang tempat penyimpanan buah-buahan atau pemotongan hewan. Lalu tahun 1927 MH Thamrin ini membeli gedung ini untuk kegiatan organisasi kemasyarakatan, politik, juga pendidikan. Jadi kenapa pendidikan? MH Thamrin itu menginginkan pergerakan kemerdekaan tidak lagi melalui bidang perang. Itu beliau menginginkan itu dari segi politik atau pendidikan yang harus ditingkatkan untuk putra-putra bangsa, karena MH Thamrin tidak menginginkan lagi ada nyawa yang berkorban gitu, nyawa rakyat yang hilang untuk sebuah kemerdekaan. Akhirnya MH Thamrin membelilah gedung ini untuk diciptakan yang ada kegiatan-kegiatan tersebut seperti itu. Dan 1986 gedung ini diresmikan menjadi museum oleh Gubernur R. Suprapto dan diserahkan surat tanah dan bangunan dari pihak keluarga kepada Pemprov DKI pada 1994 gitu nih. Berarti saat MH Thamrin itu adanya kemajuan itu ya, sudah tidak mau adanya peperangan ya kan? Ya, peperangan. Di sini lebih mengedepankan tentang pendidikan dan politiknya. Ya betul. Kak, boleh nggak sih saya ini agak kepo aja sih tentang koleksi-koleksi yang ada di museum ini? Oh ya boleh, kita sambil lihat-lihat di sebelah sini banyak sekali. Udah masuk di sini. Di sini sudah masuk kisah akhir hayat beliau. Nah, kalau di sini ada delman. Delman ini buat apa? Alat transportasi daerah Kenari pada masa itu menggunakan delman ini gitu. Tidak hanya di daerah Kenari, pada masa itu di daerah manapun juga lebih banyak menggunakan biasanya alat ini digunakan hanya untuk MH Thamrin atau untuk rakyat. Begitu juga. Nah, kalau di sebelah sini ada dipan pembaringan jenazah MH Thamrin dan ini asli seperti itu. Jadi dahulu jenazah MH Thamrin dibaringkan di dipan ini. Ya, betul. Ada fotonya di sebelah sana ketika jenazahnya sedang dibaringkan, dan ini adalah penghormatan terakhir ketika MH Thamrin akan dimakamkan di Bivak Karet. Seperti itu. Ya, ada lukisan karya Dadan Udansyah, penggambaran ketika MH Thamrin sedang digeledah rumahnya oleh para polisi Belanda. Jadi MH Thamrin walaupun bekerja pada Belanda, makanya beliau disebut kaum kooperatif, tapi beliau sempat menjadi tahanan orang Belanda pada saat itu. Kok bisa seperti itu, Kak? Kenapa? Ya, karena saat itu tragedinya tahun 1941 ya, sudah mendekat akan kemerdekaan, sudah banyak sekali pergerakan-pergerakan yang dibuat oleh kaum pribumi, membuat pemerintah Belanda ini kalang kabut dan mencurigai siapapun yang memang memiliki darah pribumi, salah satunya MH Thamrin yang saat itu juga banyak membuat pergerakan-pergerakan yang sudah mulai terendus oleh pemerintah Belanda. Dicurigai ya? Dicurigai, yang akhirnya MH Thamrin digeledah nih rumahnya oleh polisi-polisi Belanda. Kalau boleh tahu, ini MH Thamrin saat apa, Pak? Sedang terbaring sakit. Jadi beliau sedang sakit. Walaupun sakit tetap digeledah ya? Iya, betul. Jadi ini Nyonya Otoh Arwati, istri beliau yang sedang marah-marah terhadap polisi Belanda karena beliau ini adalah seorang anggota Volksraad yang jabatannya itu tinggi, di bawah sekali. Jabatannya PIJ ini di bawahnya MH Thamrin gitu. Tapi berani menggeledah karena mereka atas utusan jenderal gitu. Karena menurut mereka ini MH Thamrin adalah kaum pribumi yang memiliki banyak pergerakan. Bahkan jenderal Belanda pada masa itu memberitahu bahwa MH Thamrin lebih berbahaya daripada Insinyur Soekarno karena beliau ini bagaikan musuh di balik selimut gitu ya, karena beliau adalah orang pekerja di Belanda tetapi beliau memberikan informasi terhadap kaum non. Berarti termasuknya pergerakan MH Thamrin ini luar biasa sekali ya? Betul sekali, karena dicurigai sama prajurit-prajurit kolonial saat itu ya. Yuk, coba Kak, kita lanjut ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini ada kereta jenazah. Ya, jadi kereta jenazah, Kak. Iya, betul. Tapi ini kereta jenazahnya replika, jadi nggak perlu takut gitu. Jadi belum pernah digunakan untuk menaiki jenazah. Betulan. Pada saat itu kereta ini khusus buat Thamrin atau semuanya rakyat juga menggunakannya atau bagaimana, Kak? Jadi begini, kereta ini adalah kereta yang untuk menghantarkan para jenazah petinggi-petinggi Belanda, dan MH Thamrin diberikan kehormatan untuk menaiki kereta ini karena beliau juga adalah mantan dari mantan Volksraad ya, pada saat itu bekerja pada pemerintah Belanda. Jadi beliau diberikan kehormatan gitu, walaupun beliau dijadikan tahanan rumah nih selama 5 hari, tapi jasa beliau juga banyak untuk pemerintah Belanda juga ya. Ya, betul. Nah, kalau di sebelah sana kita bisa lihat perjuangan sepak bola dari Batavia atau Jakarta. Berarti benar-benar ini ya, pergerakan pemudanya juga luar biasa ya. Iya, betul. Dari pemuda kaum Betawi juga ada VIJ. VIJ ini adalah Football Board Indonesia Ceketra.
Beliau ini Bapak M. H. Thamrin ini sangat mencintai yang namanya olahraga sepak bola, tetapi beliau sedih karena orang-orang pribumi tidak boleh bermain sepak bola di lapangan yang layak dan ikut dalam klub bola yang pada saat itu ada namanya NIVB. NIVB ini adalah Netherlands ya, Netherlands Indie Football Bond. Replika biola W.R. Supratman. Jadi dahulu W.R. Supratman ketika membuat lagu Indonesia Raya yang biasa kita nyanyikan itu konsepnya pertama kali dibuat di gedung ini. Sebelum W.R. Supratman membawa lagu tersebut ke Sumpah Pemuda pada saat itu. Jadi beliau saat itu sangat kalang kabut ya membuat lagunya gitu mendadak, dan akhirnya beliau nyanyikan di acara Sumpah Pemuda. Di gedung ini juga? Iya, pertama kali konsepnya dibuat di gedung ini. Hanya instrumental tanpa vokal, jadi belum ketemu vokalnya, baru instrumen biolanya saja. Nah kalau ini spesial karena biasa digunakan oleh Bapak M. H. Thamrin ya. Jadi radio ini sering digunakan oleh beliau untuk mendengarkan berita baik dari dalam maupun luar negeri seperti itu. Karena kan M. H. Thamrin ini berjuang di bidang politik ya, jadi beliau harus mengetahui nih informasi-informasi dari, ya betul. Dan ini masih bisa dinyalain apa dicobain? Ini masih bisa berfungsi, jadi pembuatan radio ini sekitar tahun 1920-an dan masih bisa berfungsi sampai sekarang. Nih saya coba ya. Jadi sebenarnya ini masih bisa nangkap sinyal, sinyal radio zaman sekarang, cuma harus sabar karena radio tua gitu. Jadi kersak-kersak seperti itu ya. Iya betul. Masih berfungsi. Oh ya Kak, ini ada foto-foto siapa aja Kak di sini? Nah inilah yang menarik, yang biasa saya untuk menjelaskan juga kepada pengunjung. Yang biasa pengunjung tuh kalau ditanya siapa pahlawan Betawi, mereka akan menjawab Pitung. Siapa lagi? Mereka tidak bisa jawab lagi. Hanya yang familiar saat ini tuh hanya Pitung doang. Hanya Pitung, tetapi sebetulnya banyak sekali tokoh-tokoh pahlawan Betawi pada masa itu yang berjuang untuk pergerakan kemerdekaan. Salah satunya ada Ismail Marzuki. Beliau adalah salah satu tokoh Betawi yang berjuang dalam pergerakan kemerdekaan di bidang seni. Itu banyak sekali lagu-lagu beliau yang untuk menyemangati para tokoh-tokoh pahlawan. Musik ya berarti ya betul. Nah di sebelah sini ada Entong Gendut. Entong Gendut ini adalah seorang Jawara Condet yang sejarahnya juga masih digali. Tetapi untuk sementara ini sejarah yang ada, beliau ini adalah seorang tokoh Jawara yang membela kaum petani condet yang saat itu dikenakan pajak sangat tinggi oleh pemerintah Belanda, yang akhirnya para petani ini melawan pihak pemerintah Belanda dan membuat pemerintah Belanda ini ingin menenangkan kaum petani di Condet dengan cara mencari tokoh yang ada di Condet yang bisa menenangkan petani tersebut. Ketemulah Entong Gendut, ditawarkan jadi Raja Muda Belanda, tetapi Entong Gendut menolak dan akhirnya Entong Gendut membantu para petani untuk melawan pemerintah Belanda dan terjadilah perang Condet saat itu. Justru malah balik lagi ya? Ya betul, karena Belanda itu pintar, beliau tidak mau mengeluarkan biaya ya gitu untuk memakai kaum pribuminya lagi. Betul. Ini ada Mahbub Junaidi, beliau tokoh lebih modern ya. Beliau ini berjuang dalam tokoh sekarang ya? Iya betul. Beliau ini pencipta adanya PMI, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Betul. Mahbub Junaidi. Menarik nih seperti ini. Ini kalau boleh tahu asalnya di mana? Kalau beliau ini memang sastrawan ya, 27 Juli 1933, sejarah untuk kelahiran itu masih kurang informasi karena kita di sini hanya sekedar memperkenalkan nama-nama tokoh-tokoh asli Betawi. Nah, ada Haji Nur Ali, Syekh Usman, dan Haji Muhammad Arif. Ini biasanya kita rangkap saja. Beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang berjuang dalam bidang dakwah. Dan beliau adalah tokoh-tokoh Betawi. Perjuangannya sama Ya, berarti? betul, sama dalam bidang dakwah. Tetapi ada satu yang berbeda, ini dari Haji Nur Ali. Beliau juga dalam bidang perang juga beliau ikut gitu. Ketika itu ada pergerakan di daerah beliau yang akhirnya beliau menggerakkan para santrinya untuk melawan pemerintah Belanda karena tidak setuju akan kebijakan-kebijakan. Di bidang dakwah juga. Iya, betul. Pun beliau terlibat ya? Iya, betul. Nah, kalau di sebelah sini ada Imam Syafi'i, Bang Pi'i, jagoan Senen. Nah, beliau ini adalah pemuda Menteng 31, yaitu letaknya dari Museum Joang 45 ya saat ini. Beliau ini adalah pemuda Menteng 31 di mana tragedi penculikan Insinyur Soekarno untuk Rengas Dengklok itu terjadi, adalah salah satunya pemuda Menteng 31 ini yang merencanakan. Salah satunya Bang Pi'i. Penculikan Iya, saat itu penculikan saat itu. Nah, ini ada Abdullah Saleh, beliau berjuang dalam bidang media dan juga udara ya, membantu dalam.
formasi. Nah, Ki Hajar Dewantara, beliau orang Jawa, tetapi kita taruh di sini karena beliau pernah mengajar di gedung ini ketika gedung ini menjadi sekolah rakyat. Pernah digunakan untuk Sekolah. bidang pendidikan Iya, juga bidang ya? pendidikan karena kan organisasi kemasyarakatan, politik dan pendidikan. Jadi salah satunya ini pernah menjadi sekolah rakyat dan Ki Hajar Dewantara menjadi gurunya dan Ismail Marzuki salah satunya menjadi murid ketika ini menjadi sekolah gedung ini. Seperti itu. Kalau boleh tahu ini replika apa, Kak? Ini replika diorama Gementrat ya. Diorama Gementrat menggambarkan sosok MH Thamrin yang sedang berpidato, mengutarakan ide-idenya di hadapan para anggota dewan. Gementrat yang mayoritas adalah orang-orang Eropa dan beliau selalu memakai bahasa Indonesia ketika beliau berbicara di rapat sidang seperti ini. Tetapi bukan berarti beliau tidak bisa berbahasa Belanda dan bahasa lainnya. Ketika anggota dewan menanyakan memakai bahasa Belanda dan bahasa Inggris, beliau pun bisa menjawab. Itulah yang membuat beliau disegani oleh para anggota dewan yang lain seperti itu, karena beliau piawai dalam berbahasa asing. Dan ini yang sedang diutarakan beliau adalah tentang perbaikan kampung dan penyediaan air bersih yang sekarang jadi PD Pamjaya. Gitu. Saat itu membahas tentang yang sekarang disebut dengan PD Pamjaya. Seperti itu. Ada lagi, Kak, ini? Nah, kalau ini ada koleksi alat-alat musik Betawi. Alat-alat musik, iya betul. Jadi ini trombon dan ini ada klarinet karena kan alat musik Betawi ini kan bercampur dengan budaya-budaya lain juga gitu ya. Karena saya melihat sendiri kalau untuk opini saya pribadi, budaya Betawi ini adalah budaya yang sangat terbuka terhadap budaya lain. Jadi mereka ini memasukkan budaya-budaya asing di dalam budayanya mereka gitu, di mix. Seperti pernikahan adat Betawi itu kan ada percampuran Cina Arabnya juga gitu. Nah, ini adalah alat musik yang menggambarkan bahwa MH Thamrin sangat suka sekali seni budaya Betawi dan beliau pernah membiayai pagelaran seni budaya Betawi di daerah Gambir memakai uangnya pribadi yang akhirnya itu adalah terus-menerus menjadi PRJ saat ini. Seperti itu. Yang event PRJ itu Iya, awalnya dari MH Thamrin. MH Thamrin Pecentus adanya PRJ Pesta Rakyat. Kak, ini kalau boleh tahu ruangan apa ya? Oh, kalau ini ada ruangan audiovisual, Kak. Ya. Jadi di sini kita memfasilitasi pengunjung agar bisa menonton film dokumenter tentang MH Thamrin di sini. Ada filmnya Iya, juga. jadi sejarah perjuangan MH Thamrin bisa kita tonton bersama di ruangan ini. Ya, Kak, untuk masuk ke sini tuh gimana sih? Ada registrasi untuk masuknya atau gimana? Ya kita tidak ada biaya tambahan, jadi untuk tiket retribusi di depan itu sudah mencakup keseluruhan. Kalau misalkan pengunjung ingin nonton film, kita akan setelkan film dokumenter tanpa biaya. Sepertinya saya di sini udah nambah pengetahuan nih dari kakaknya. Terima kasih banyak sekali udah menjelaskan semuanya tentang siapa itu Bapak MH Thamrin dan bagaimana sejarahnya Bapak MH Thamrin dan semua sejarah Museum MH Thamrin tersebut dan apa saja koleksi-koleksi yang ada di dalam MH Thamrin ini. Terima kasih banyak ya, Kak. Ya, tadi udah kita jelaskan tentang bagaimana sih MH Thamrin tersebut dan apa saja isi-isi yang ada di MH Thamrin. Itu saja dari saya, Fajri Andriani. Saksikan terus Jalan Jajan hanya di NU Channel. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.